Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita awali pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Dinda, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Persiapan. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Dinda, silakan duduk. Terima kasih sudah memimpin teman-temannya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru absen terlebih dahulu ya. Yang hadir, bila hadir sambil angkat tangan. Fadil, Firbu, Hafiz, Megha, Dika, Dinda, Harumi, Hana, Intan, Kaila, Rizka, Iril, Zakia, Diva. Berarti hari ini ada semua ya. Hari ini. Nah, coba anak di papan tulis ini ada gambar apa ya? Ada gambar kitab, ada gambar kitab-kitab. Anak-anak, kira-kira kita ini umat Islam itu kitab sucinya apa ya? Guru mau tanya, kalian di rumah sering baca Al-Quran enggak? Sering ya? Di ngajian? Iya. Ya. Kita seberapa sering kalian membaca Al-Quran? Setiap hari. Nah, kalau kalian sering baca Al-Quran, bagaimana perasaan kalian ketika kalian membaca Al-Quran? Senang. Selain itu, apalagi anak-anak ketika membaca Al-Quran, hati kita menjadi damai, boleh. Terus tenang.
Dan selain itu anak-anak juga bisa menjelaskannya. Nah, sebelum kita belajar masuk dalam materi, ayo kita ice breaking terlebih dahulu agar anak-anak lebih semangat untuk belajar. Nah, kita ice breaking dulu. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Anak-anak, silakan kalian simak video ini dulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, kita akan membahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Dan yang ketiga, dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kitab Zabur disebut juga kitab Mazmur. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran termasuk kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari akhir. Al-Quran akan dijaga oleh Allah sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf. Apalagi mempelajari dan mengamalkannya, tentu pahalanya akan. Bisa menyanyikan lagu ini? Bisa ya. Ini judulnya adalah kitab-kitab Allah dengan pakai nada lagu pelangi. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa.
Pahami? Iman itu artinya adalah percaya. Nah, kalau iman kepada kitab Allah itu artinya apa? Ada yang tahu? Iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab kepada para rasulnya. Kenapa Allah menurunkan kitab? Sebagai pedoman hidup Nabi beserta umatnya. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui tadi ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama, kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Nah, sekarang urutannya yang bisa angkat tangan. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Kitab Zabur, ya, Nabi Daud alaihi salam, ya. Kitab Taurat kepada siapa? Ya, Kailah? Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada siapa? Ya, Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kepada siapa kitab Al-Quran diturunkan? Jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah, sekarang anak-anak, tugas kalian adalah diskusi kelompok. Ya, ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini sudah sesuai kelompoknya ya. Kelompok. Tugas kalian apa, anak-anak? Tugas kalian adalah yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya adalah mendiskusikan dengan kelompok kalian cara beriman kepada kitab Allah. Nah, yang kelompok 2 tugasnya adalah mencari tahu apa ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kelompok 3 tugasnya adalah kalian cari apa sih manfaatnya ketika orang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada LKPD, anak-anak. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti kalian tulis di sini hasil diskusi kelompok kalian. Ya? Paham? Ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, ya. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Yang kelompok 1, ayo apa ya kira-kira? Yang kelompok 2, apa ya kira-kira ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, kalian diskusikan apa ciri-cirinya orang yang beriman kepada.
yang lain didengarkan temannya. Ya. Yuk. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kita, yaitu manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Hasil diskusi yang satu, memperkuat keimanan kepada Allah. Nomor dua, memiliki petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Tiga, memiliki pedoman agar tidak berselisih. Mengenal sejarah kehidupan masa lampau dan masa yang akan datang. Nomor lima, mengerti masa sejarah karena Oke, coba anak-anak. Tadi kelompok 3 sudah menyampaikan manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3? Nah, kita bahas hasil diskusinya ya. Yang pertama tadi apa manfaatnya? Yang pertama coba memperkuat keimanan kepada Allah. Sudah jelas anak-anak, manfaat dari orang yang beriman kepada Allah adalah memperkuat keimanan. Yang kedua hasilnya apa? Iya, memiliki petunjuk. Karena di dalam kitab suci itu ada petunjuk mana yang benar, mana yang salah. Dengan kita mengamalkan isi dalam kitab, kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga apa? Iya, memiliki pedoman hidup dan tidak mudah berselisih dengan orang lain, karena di dalam kitab itu diajarkan apa? Toleransi. Apa toleransi itu anak-anak? Saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda. Terima kasih kelompok 5. Boleh aplaus untuk kelompok 3. Boleh kita tepuk tangan. Sekarang lanjut kelompok 2 atau kelompok 1 dulu yang mau maju. Oke, kelompok 2 ya, silakan presentasikan hasilnya ke depan. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1, selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang kita
itu semuanya betul anak-anak ya. Ya Allah untuk kelompok 1. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini adalah kita membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Iman tadi artinya adalah percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4, yaitu diantaranya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, untuk minggu depan anak-anak kita akan mempelajari cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan mempelajari ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian kerjakan Al-Hikmahnya halaman 56 sampai 57. Itu adalah untuk tugas kalian di rumah, PR kalian di rumah. Dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Paham? Paham anak-anak? Paham. Kalau sudah paham, silakan buku kalian ditutup. Nah, anak-anak, setelah ini anak-anak boleh istirahat. Tapi sebelum istirahat, kita baca Alhamdulillah terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran pagi ini ya. Kita baca antara sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.